Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila pada kesempatan kali ini. Selawat dan salam buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadil Munif dengan nomor NIM 124-101-13154 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Nah, pada pembahasan kali ini, judul pembahasan yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Sebelum memasuki ke materi, marilah kita ketahui dulu apa itu Pancasila, apa itu etika, dan apa itu ilmu. Nah, Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila mengandung nilai-nilai moral dan filosofis yang membentuk identitas bangsa. Dalam konteks pengembangan ilmu dan etika, Pancasila menjadi landasan bagi penciptaan ilmu yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia serta menentukan mana tindakan yang benar dan mana yang salah. Etika mencakup tentang kewajiban, hak, dan keadilan dalam setiap interaksi manusia. Dalam masyarakat, etika berfungsi untuk menjaga harmonis dan mencegah ketidakadilan. Etika ini menjadi paduan dalam kehidupan termasuk dalam pengembangan ilmu dan praktik ilmiah yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ilmu. Ilmu pengetahuan adalah hal yang diperoleh melalui metode ilmiah berupa observasi, eksperimen, dan analisis yang terstruktur untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial. Ilmu bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan untuk memecahkan masalah nyata dalam bermasyarakat. Ilmu juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dan mengembangkan teknologi hingga menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Nah, dari situ kita dapat memahami apa itu Pancasila, apa itu etika, apa itu ilmu. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk sistem etika yang harus dijalankan dalam dunia ilmu. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral yang mengatur perilaku ilmuwan, peneliti, dan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam dunia profesional, ilmu dan etika terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dari etika, terutama ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Para ilmuwan dan profesional harus memperhatikan tanggung jawab dan moral atas penemuannya. Jadi, kita dapat mengetahui dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar tidak melewati batas dan semena-mena dalam pengaplikasiannya, dibutuhkan landasan dalam pengembangannya, yaitu Pancasila. Pancasila bisa dikatakan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan etikalah yang menjadi kontrol dalam pengembangannya. Contohnya, pengetahuan ini dapat kita analogikan sebagai sebuah pisau agar kita bisa lebih mudah memahaminya. Nah, pisau ini tidaklah berbahaya, namun yang berbahaya itu adalah yang menggunakannya. Jadi, jika pisau ini digunakan untuk memotong sayuran, buah-buahan, serta bumbu-bumbu masakan yang lainnya, maka
pisau ini bisa menghasilkan makanan yang lezat dan bergizi. Namun sebaliknya, jika pisau itu digunakan pada tangan yang salah, bisa saja pisau itu menyakiti sesama manusia, bahkan makhluk-makhluk lainnya. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan efek buruk dan sangat tidak baik bagi etika dalam pengembangannya atau pengaplikasiannya. Nah, jadi Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa sebagai alat pemersatu dalam keberagaman. Mengapa demikian? Nah, Indonesia ini adalah negara yang luas dengan banyak budaya dan banyak suku. Di dalam keberagaman ini juga merupakan suatu potensi konflik yang sangat mudah sekali terpicu dan tersulut, bahkan dari hal sekecil apapun. Namun, Pancasila inilah yang menjadi alat atau kunci pemersatu dalam keberagaman yang sangat menjemuk pada negara kita ini. Nah, selanjutnya dalam bidang akademik, Pancasila itu sebagai pembentuk karakter bangsa. Pancasila ini bisa menciptakan generasi yang cinta tanah air dan memiliki sikap patriotisme. Nah, ini saja sudah cukup untuk menjadikan Pancasila itu sebagai pembentukan karakter bangsa di dalam bidang akademik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.